Teritorial itu NU ternyata bukan Jawa sentris, bukan Indonesia semata, tapi mengglobal, mendunia. Nah, stigma Jawa sentris ini terbantahkan, sehingga bagaimana cara substansi nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah ini juga bisa sewaktu-waktu bisa menjadi pemahaman yang mentransnasionalkan di negara-negara lain, dan terbukti di negara-negara tertentu sudah ada pengurus cabang istimewa. Nah, ini juga merubah stigma atau mengajak pada para kiai yang dalam hal NU itu menjadi nahkodanya organisasi NU, sebagaimana NU itu adalah artinya adalah kebangkitan para ulama. Maka ulama ini yang sementara memahami bahwa tugas dirinya hanya soal peribadatan saja, dengan semacam ini berarti mengajak para kiai memerankan posisi dirinya yang paling proporsional, yaitu tidak hanya mencakup urusan ibadah saja, tetapi peran para kiai dalam segala bidang, termasuk dalam bidang politik dan hukum. Nah, epistemologi yang kita artikan adalah landasan berpikir dan bertindaknya untuk mengegolkan ontologi. Itu kita yakini bahwa dengan cara Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mempunyai karakter seimbang, toleran, terus konsisten, dan moderat. Ya. Lah, itu sebagai landasan berpikir dan bertindak untuk mewujudkan hakikat keberadaan NU itu. Nah, itu ada 9 tema besar yang sudah dikupas tuntas, termasuk Bapak Yai Mudhir membahas 2 tema besar terkait dengan strategi ala manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan juga membahas tentang logika berorganisasi NU dan penyiapan SDM NU. Nah, dalam hal soal strategi ada 2 strategi. Pertama adalah membuat organisasi ini organisasi yang mandiri, jadi penguatan sipil society-nya, masyarakatnya di level warga Nahdliyin. Selain itu, memandang penting strategi yang besar kedua adalah bagaimana negara bisa hadir mewujudkan tujuan NU itu sendiri. Jadi memandang memang negara itu sangat penting sekali dalam mewujudkan apa tujuan NU. Maka posisi NU dalam hal ini adalah mitra pemerintah. Nah, ini berkaitan nanti apa yang panjenengan akan disampaikan soal politik itu bagi NU adalah bukan ghoya, bukan tujuan, melainkan wasilah, cara. Termasuk ada 2 ya, dakwah dan politik. Dakwah itu lebih pada penguatan sipil society-nya, menguasai struktur sipil society-nya. Tetapi kalau negara itu sudah menjadi khitohnya NU, itu paling pol itu bagaimana mendorong dan mempengaruhi kebijakan negara untuk sesuai dengan tujuan Nahdlatul Ulama, dan itu 100% tujuannya sama dengan negara. Ya NU ya Indonesia ya NU lah, kira-kira begitu. Tidak tinggal, sepertinya tinggal implementasinya.
Cuman di sana bahasa ada beberapa arus besar soal yang beginian. Tapi NU fokus di penguatan civil society-nya, lebih prosentasenya lebih banyak, tapi cenderung masih bukan alergi ya, tapi ada arus besar, 3 arus besar bahwa NU itu pernah saya survei sih soalnya 3 arus besar soal berkaitan dengan hubungan dengan negara. Pertama itu NU ora usah ngurus negara, ora usah ngurus pemerintah, apalagi politik. NU yang ngaji baik. Itu arus utama juga besar. Yang kedua, kalau urusan negara pemerintah itu hanya sebatas mendorong dan bagaimana mempengaruhi saja, tidak terlibat dalam penguasaan, struktur kekuasaan, dan soal yang begitu itu diserahkan kepada partai politik. Dan kalau di sini pun ada jalur-jalurnya, ada yang punya keyakinan jaraknya sama dengan partai, ada yang PKB lah, ada yang P3 lah, dan sebagainya. Nah, yang ketiga ini yang menarik adalah juga ternyata di NU ada yang harus berpolitik praktis, malah terlibat. NU terlibat dalam politik praktis walau bukan partai politik. Dan 3 arus besar ini menjadi kenyataan karena sejarah perjalanan NU demikian. Tapi 2 besar strateginya itu menjadi sebuah strategi dakwah, dan yang nanti akan dibahas juga pada level politik dan hukum. Nah, yang menarik juga Pak Muhsin menyampaikan, menganalogikan bahwa organisasi ini seperti tubuh, bukan payung membawahi payung-payung kecil. Keinginannya itu terkoneksi betul, bahwa misalnya panjenengan dengan PCNU sebagai perangkat betul ya, lembaga, jangankan lembaga Banom saja diminta untuk seperti tubuh. Nah, walaupun ada PDPRT-nya, apalagi lembaga. Nah, terkait dengan itu maka tema aksiologi menanyakan peran dan amalia NU, maka sudah beberapa kali tema dibahas. Pertama, peran dan amalia NU di bidang keagamaan dan lintas agama, itu sudah dibahas. Kedua, dalam bidang pendidikan, alhamdulillah sudah dibahas sebagai perwujudan hifdzul aql, menjaga akal. Kalau yang agama itu sebagai wujud peran NU dalam bidang menjaga hak seseorang untuk beragama. Kemudian telah dibahas kemarin juga bagian dari tugas NU menjaga diri seseorang yang berkaitan dengan kesehatan. Ternyata kesehatan yang kita utarakan semua itu adalah kebutuhan dasar semua, kebutuhan pokok semua, primer semua. Nah, pada malam hari ini, kemarin malam juga Gus Zulil bagian ekonomi, bagian dari peran NU menjaga hak dasar, hak primer warga Nahdliyin dalam bidang ekonomi sebagai bentuk dari kewajiban menjaga hifdzul mal dalam konsep usul fikih. Nah, pada malam hari ini itu NU juga seberapa besarnya peran ya, dalam politik dan hukum. Nah, mengapa lembaga penyuluhan dan
bantuan hukum yang mempersoalkan atau akan yang membahas tema ini, karena hukum dan politik itu saling terkait. Nah, ini kalau dikaitkan sebagai perangkat, ya perangkat itu menjadi wajib adanya. Jadi yang tadinya sebagai penopang, sehingga ini kalau dalam kaidah fikih itu menjadi wajib, karena dengan adanya itu sesuatu itu menjadi wujud. Tujuan menjaga dari menjaga mendapatkan harta, mendapatkan beribadah, hak seseorang mendapatkan pendidikan, seseorang mendapatkan kesehatan yang layak dan sebagainya. Ini kan butuh alat perjuangan yang berupa politik dan hukum. Hukum berkaitan dengan regulasi dan lain sebagainya. Politik berkaitan konsepsi dasar terhadap NKRI, seberapa ruang kita punya peran di situ. Dan sementara yang kasus yang politik dan hukum, mohon maaf warga Nahdliyin rodo kurang, sehingga pada malam hari ini sekaligus mengedukasi mereka persoalan politik dan hukum biar melek politik. Sehingga ada ujaran pada saat Gus Dur meninggal itu muncul buku oleh Ulil Absar adalah NU bodoh apa dibodohi, kira-kira begitu gitu. Karena terkait